Assalamualaikum, kabar kalian semua? Kembali lagi di channel aku di Ini Horror. Terima kasih buat kalian semua yang udah balik lagi ke sini buat dengerin cerita aku. Jika kalian suka dengan cerita-cerita aku, kalian bisa like, komen, dan ikutin channel aku. Cerita ini berawal dari sebuah dendam yang akhirnya membuat salah seorang diantaranya nekat menemui dukun untuk membuat usaha orang yang dia benci menjadi sepi. Bahkan bisa dibilang tutup. Padahal usaha atau toko orang yang ia benci itu sedang buka. Tapi konon katanya jika menaburkan tanah kuburan di depan toko atau usaha orang, maka toko itu akan terlihat seperti sedang tutup atau tidak ada aktivitas berdagang dan bisa sangat sepi. Dan ini ternyata sudah dipraktekkan oleh seorang, sebut saja namanya Jono dan Jambal. Sepasang suami istri ini suka sekali pergi ke tempat dukun yang ia anggap sakti untuk meminta petunjuk agar bisa membuat orang yang ia benci ini bangkrut dalam usahanya dan dibikin sepi tanpa pembeli dengan bantuan dari segenggam tanah kuburan yang disebarkan di depan toko atau usaha seseorang yang ia benci. Mereka ini sangat senang jika orang yang ia benci mengalami kerugian atau bangkrut dalam usaha dagangnya. Pasangan ini juga suka menghujat orang-orang atau tetangganya, bahkan sampai membuat orang-orang malas untuk berdebat pada pasangan ini. Karena memang semua sudah banyak yang tahu kalau mereka ini suka sekali membicarakan aib-aib orang lain, aib-aib tetangga tanpa rasa takut dan malu. Perkataan mereka ini juga sangat tidak enak didengar karena selalu mencaci maki orang lain, hingga akhirnya Jono dan Jambal ini mendapatkan karmanya. Banyak orang yang tidak mau mendekat bahkan menyapa mereka atau sekedar senyum dengan mereka. Dan mereka ini pun menutup diri di rumahnya. Hingga akhirnya mereka berdua ditemukan tewas di dalam rumah mereka karena menenggak obat serangga yang sangat keras. Hingga nyawa mereka tidak bisa diselamatkan lagi. Diduga mereka sudah meninggal dalam rumah mereka selama 2 hari. Karena 3 hari yang lalu mereka masih terlihat masuk ke dalam rumah sambil membawa kantong plastik berwarna putih. Mungkin mereka sedang membeli obat serangga di toko atau warung terdekat untuk melakukan percobaan bunuh diri. Karena stres, tidak ada yang mau mendekat atau berhubungan dengan mereka. Kemudian mayat mereka dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi oleh pihak yang berwajib. Meskipun mayat mereka sudah tidak ada di rumahnya, tapi hawa seram setiap tetangga melewati rumah pasangan itu selalu terasa aneh, seakan mereka berdua masih berada di rumah mereka. Hingga beberapa hari, ada penjual mie rebus yang lari terbirit-birit setelah mengantar mie yang mereka pesan. Ternyata rumah itu kosong, dan pedagang mie rebus itu sampai sekarang masih linglung jika ditanya tentang siapa yang pesan mie rebus itu. Pedagang itu hanya bilang, "Tolong jangan ganggu saya hanya pedagang kecil." Seakan pedagang itu trauma melihat sosok hantu pasangan Jono dan Jambal itu. Warga menduga yang pesan mie itu adalah keduanya, yang mungkin arwahnya masih bergentayangan di sekitaran tempat tinggal mereka. Cerita ini masih menjadi misteri yang sampai sekarang masih belum jelas kebenarannya. Sekian cerita horor hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.